setelah saya itu menanyakan masalah korban. Ibu setelah ibu beliau berkorban kambing, tapi dia tidak dengan daging kambing. Kalau misalnya bagian yang diminta ganti untuk daging kambing kebanyakan lain, bagaimana Ustaz? Boleh atau enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabannya singkat, boleh. Ya, bagian korban itu disunahkan makan daging yang dia korbankan. Korbannya kambing, tapi dia kalau makan daging kambing dia nggak doyan, nggak biasa makan daging kambing. Ya karena hanya sunnah, nggak makan juga nggak apa-apa. Cuman dia pesan sama panitia, nanti saya nggak minta kambing, nanti kasihin saja. Kalau mau ngasih ke saya, tolong yang sapi aja ya. Boleh seperti itu, karena dia dapat bagian gitu. Kalau dia orang kaya, dia akan dapat bagian dari yang dia korbankan, hanya dia tukar saja dengan yang lain, boleh gitu. Ya, ada lagi? Silakan. Apakah seandainya saya berkorban, terus saya minta dua, yang satu untuk saya berikan pada muslim, saya Ya, terima kasih. Dia korban, kemudian dia minta 2 kantong. Yang sekantong buat dia, yang sekantong buat non muslim. Karena ini benar-benar dari ibu dan ibu yang korban, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Gitu. Karena ini benar-benar dari korban ibu yang ngasihin. Itu berarti namanya masih langsung. Namanya masih langsung. Tapi berbeda dengan begini. Ibu korban. Kemudian dari panitia jatahnya cuma 1. Ternyata oleh panitia dikasih 2. Gitu, dikasih 2. Nah, itu yang satunya itu baru boleh. Karena satunya ini bukan langsung dari ibu. Kalau yang satu memang dari panitia itu bagian dari korban ibu, berarti itu ibu masih langsung dengan itu. Kalau yang satunya itu karena bukan dari korban ibu, hanya ini panitia yang ngasih, sama dengan yang tadi itu. Kita dapat dari mana-mana, ya kan? Kemudian bagian kita pribadi, ya, ini kita kasih ke non muslim. Jadi nanti kepada panitia, yang bagian korban saya itu yang mana? Gitu. Nah, yang ini yang bagian korban dari panitia, entah berapa kasih jatahnya, entah dikasih dikasih hatinya saja, atau dikasih paha 1, atau dikasih 1 kantong. Dan panitia memang sebaiknya bagi yang korban itu diambilkan dari daging korban dia. Itu sebaiknya. Tapi seandainya juga nggak apa-apa, karena hukumnya hanya sunnah. Yang korban makan dari daging yang dikorbankan itu hanya sunnah, bukan wajib. Ya, kalau wajib harus tuh panitia misahin. Tapi karena nggak wajib, maka boleh dilacak. Kemudian sudah jadi ketentuan panitia, bagi yang korban dapat sekian kantong, misalnya dari sepakati bersama bahwa daging dari mana saja, gitu. Sudah diaduk. Nah, kalau begitu Bu, boleh. Kalau begitu, karena bukan dari daging korban ibu sendiri. Nah, kalau dari sendiri namanya masih langsung, itu yang tidak boleh. Ya, terima kasih. Ada lagi silakan. Saya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dalam prasyarat itu kurang gendernya, Ustaz. Ya. Ini berarti harus jantan ya, Ustaz.
kambingnya. Iya. Iya. Tadi di situ tidak antara jantan dan perempuannya. Di samping itu saya pernah ada pengalaman itu yang torpedonya sudah nggak ada, Ustaz. Itu pun cacat kan. Ya, terima kasih. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Torpedonya kambingnya apa? Kambingnya. Iya, terima kasih. Bagus nih. Jadi yang pertama, yang dianjurkan memang jantan. Kenapa nggak masuk dalam persyaratan? Karena itu nggak syarat mutlak. Karena boleh. Kalau tidak ada kambing laki, boleh kambing perempuan. Cuman kalau perempuan kambingnya itu sedang hamil, itu makruh. Itu makruh. Maka nggak masuk dalam persyaratan. Kalau syarat ini berarti kalau tidak ditunaikan kan nggak boleh. Kalau ini boleh, gitu. Jadi misalnya nggak ada jantan atau udah habis nih, karena semua membutuhkannya jantan, tapi pengen korban udah nggak ada, adanya perempuan kambingnya, boleh. Cuman jangan milih yang lagi hamil. Kalau lagi hamil itu hukumnya makruh, karena hanya banyak gajinya doang. Kemudian yang kedua, yang dikebiri, gitu. Kambing laki yang dikebiri. Nah, dan sudah dihilangkan torpedonya, sehingga dia itu udah nggak punya nafsu. Itu kambingnya biasanya lebih gede. Itu hukumnya boleh. Boleh. Itu nggak termasuk dalam cacat. Gitu, karena tidak mempengaruhi yang pertama pandangan zahir, kemudian tidak mempengaruhi dagingnya. Karena intinya di antara yang tidak boleh tadi itu mempengaruhi badannya, sehingga yang pertama pandangannya juga enak, kemudian yang keduanya itu mengurangi daripada dagingnya. Kurus, karena sakit. Itu kan semuanya kan fisik-fisik yang urusannya kepada daging. Nah, kalau yang dikebiri itu justru ada langsung contoh dari Rasul, boleh berkorban dengan kambing yang dikebiri. Itu justru malah gemuk tuh kambingnya, malah dagingnya banyak. Jadi boleh. Makanya tadi nggak masuk dalam persyaratan. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, yang dibagikan itu kan dagingnya. Bagaimana mengenai anggota yang lainnya, anggota tubuh yang lainnya seperti kepala, terus kaki, nah itu jeroan ya. Itu katakanlah saya minta dari itu bagian itu ya kepala dan lain-lainnya tadi. Terus saya simpan bisa 3 atau 4 hari baru dimasak gitu. Atau yang kedua bisa kita berikan kepada katakanlah saudara atau ya gitu lah, anggota keluarga yang mungkin pembantu katakan seperti itu. Itu kira-kira bagaimana? Ya. Yang pertama, ya kurban itu memang disunahkan, ya kan? Berapa maksimalnya bolehnya ngambil yang kurban kepada hewan daging kurban yang dikurbankan itu asal tidak melebihi dari 1/4, nggak melebihi dari 1/4 kambing. Ya misalnya kalau dicacak semua itu jadi 15 kantong. Terus dia minta 10 kantong, ya kata boleh. Dia minta 3 kantong, seboleh. Kalau jadinya 15, jadinya 20 kantong. Dia minta 5 kantong, masih boleh. Bahkan sebagian ulama
masih membolehkan tidak lebih daripada separuh. Nah, kemudian kita ada yang minta hatinya, ada yang minta kepalanya, ada yang minta kakinya, ya segala macam gitu. Asal tidak melebihi dari seperempat dari yang dia korbankan. Kemudian disimpan, nggak apa-apa itu kalau dia korban. Kalau dia korban, memang dia disunahkan untuk makan dan disimpan. Kata Nabi, itu justru dalilnya tadi ada yang mengatakan dalil langsung dari Nabi itu sebagian simpanlah. Karena kan kita kan nggak boleh makan berlebihan. Kalau ambil segitu dimakan sehari ya makan sedikit-sedikit. Malah kita udah tua. Pakai kafe nggak boleh berlebihan. Hanya disimpan kalau di kulkas hari ini dimasak cuma sedikit, 8 ton, kan? Itu sampai habis. Walaupun sampai seminggu ya nggak apa-apa. Orang dia korban, dia yang boleh makan dagingnya, nggak ada masalah. Boleh. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kulit yang tidak boleh menjual itu adalah yang korban. Ada panitia mah boleh, gitu dibuat ongkos, kuliti buat ongkos ini untuk beli es karena siang-siang lagi nanam itu semuanya buat konsumsi boleh. Yang nggak boleh itu, nih saya korban kambing, tapi itu apa namanya kulitnya jangan diambil ya. Ntar kalau udah dikeset kulitnya kasih ke saya lagi mau saya jual. Yang korban jual kambing dari bagian korbannya malah tidak boleh. Kalau dia makan boleh. Ini karena saya ini sukanya kulit. Jadi nanti tolong habis dikulitin kamu itu kulitnya buat saya. Tapi dimakan boleh. Tapi kalau yang korban jual kulit korban, yang korban ya, bukan panitia. Pengertiannya berbeda lagi. Kalau yang korban nggak boleh. Harganya apa itu beli sapi 15 juta. Kemudian kulitnya 500.000. Kalau kebun kulitnya mahal. Nah, jual sama dia. Akhirnya nggak jadi 15 juta itu. Ya, itu. Jadi nggak boleh. Yang nggak boleh hanya yang langsung yang korban. Nah, kemudian kalau panitia nggak ada masalah itu, gitu. Kemudian apa namanya boleh juga dipakai untuk peralatan, misalnya buat beduk, buat sajadah, buat ini keperluan umum di masjid itu boleh. Tapi itu boleh kulitnya. Ya, terima kasih. Boleh satu lagi kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pak, berarti jadi dua lagi Pak. Ya. Sehubungan dengan Shaumul Bid, Ustaz. Itu kan tanggal 13-nya hari tasyrik masih. Iya. Nah, berarti di bulan Zulhijjah itu nggak ada Shaumul Bid dong Ustaz ya? Karena tanggal 13-nya haram puasa. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Puasa haram dalam setahun itu 5 hari. Yang pertama tanggal 1 Syawal. Pas lebaran Idul Fitri. 1 hari itu haram. Besoknya lebaran kedua itu udah sunnah puasa Syawal. Nah, kemudian yang empat asalnya di Idul Hijjah. Tanggal 10 berarti pas Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Itu diharamkan untuk puasa. Dalam setahun itu ada 5 hari puasa haram. Itu walaupun puasa itu gak ada pahala, malah dapat dosa itu. Jangan terlalu getol. Jadi tidak harus tahu ragu-ragunya ini. Jadi ini haram hukumnya untuk berpuasa hari tasyrik itu. Jadi nggak ada Shaumul Bid itu yang 3 hari nggak ada Ustaz ya? Ayamul Bid. Iya hilang. Hilang ya. Ayamul Bid kan 13, 14, 15. Berarti yang 13-nya itu yang nggak ada. Jadi Dzulhijjah
Ayyamul Bid adanya cuma 2, 13-nya nggak masuk gitu. Tapi kan sebelumnya udah ada puasa Tarbiyah sama puasa Arafah di situ. Jadi nggak bakal kehilangan gitu. Gantinya nilainya lebih gede. Puasa Arafah itu 1 hari Allah janjikan bisa melebur dosa 1 tahun sebelum, 1 tahun sesudah. Puasa Arafah ya, itu kemurahan dari Allah. Buat Allah urusan pahala murah. Minimal 1 kebaikan itu dibalas 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Tapi giliran orang berbuat salah, faman jaa bisayyi'ati, siapa yang membawa atau melakukan satu kejahatan, fala yujza illa mislaha. 1 dibalas 1 kalau kejahatan. Tapi kalau kebaikan 1 dibalas 10. Kemurahan Allah supaya kita terangsang untuk selalu melakukan kebaikan. Ada lagi 1 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan bagaimana dengan tetangga muslim yang ingin berubah. Iya, terima kasih. Ya. Non muslim berkorban. Boleh apa enggak? Boleh, nggak ada masalah. Dibagi kagak boleh. Tapi sekarang supaya dia ikut makan bareng-bareng, dia yang korban. Diterima boleh saja. Panitia ambil boleh saja. Cuman bagi dia tetap semua amal yang tidak didasari dengan iman itu oleh Allah tidak bermakna. Tapi di masyarakatnya ya punya makna. Gitu. Asal yang nyembelih kita ya sama dengan dia ngasih daging ke kita, ke tetangga, tapi sembelihan bukan sembelihan dia, atau dia beli di pasar ngasih daging kita ya boleh saja. Artinya dia di hadapan Allah tetap nggak punya nilai, karena dasarnya amal soleh harus amanu, ya, harus illal ladina amanu wa amilus. Nggak ada amal solihah yang tidak didasari dengan iman. Ditujukan kepada siapa amalnya? Orang dia nggak percaya kepada Allah, gitu kan? Jadi amal itu menjadi solihah dasarnya harus didasari dengan iman. Tapi bolehnya boleh saja, gitu. Untuk kemaslahatan hanya cukup di dunia, di akhiratnya ketenangan. Boleh. Ya, terima kasih. Waktunya sudah cukup. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak yang halal, dan tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah kurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Wa'fu 'anna ya karim wa rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la